تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Darel, Salam hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Andi, sehat? Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar Biasa. Allahu Akbar. Ya pemirsa, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Samsur Rizal dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Dia adalah Andi Hermawan, teman duet maut. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Andi, Masya Allah. Tentunya dengan tema yang berbeda kali ini ya. Iya betul. Pemirsa, kali ini kita akan ada satu liputan dan kita akan mereview liputan-liputan yang telah sudah kita himpunkan. Kemarin kita sudah mengadakan yang namanya Raker Pandi ya. Raker apa? Iya. Rapat kerja. Rapat kerja. Kerja guru tentunya ya. Betul, di semester 2 ini, Iya. tetapi ada yang berbeda. Apa tuh? Kira-kira bikin penasaran. Yaitu adanya namanya kolaborasi. Kolaborasi. Dan seperti apakah infonya? Nanti kita akan mendengarkan dan melihat Bapak Dr. Rafiuddin Nurdin. Seperti apa liputannya, Pak Samsul? ya, liputannya lah. Kita akan melihat liputan berikut ini. Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Rafi. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik Raker sekarang ini, seluruh unit disatukan. Apa maksud dari penyelenggaraan Raker yang disatukan ini? Ini supaya pendidikan inklusif ini bersambung Pak ya, karena jangan sampai kita yang sudah menganut kultural historis ya dalam pendidikan inklusif jangan sampai terputus-putus ininya. Ada koherensi ya antara TK, SD, SMP dan SMA. Jangan sampai sudah mendapatkan pendidikan inklusif di SD tapi SMP-nya tidak nyambung ya, atau di SMA-nya tidak nyambung. Ya, dan yang kita anut tuh kultural historis ya. Jadi pendidikan inklusif itu pendidikan yang panjang. Ya, tidak selesai di SD ya, tapi panjang. Harapannya Pak dengan adanya Raker yang disatukan ini? Ya, mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualitas dan lebih bisa melayani peserta didik secara keseluruhan ya. Atau istilahnya tuh EVA ya. Education for all. Baik Pak, terima kasih. Rafi atau Dr. Rafiuddin Nurdin yang mengatakan bahwasanya harus adanya penyamaan informasi. Betul. Ya, dari tingkat TK, SD, SMA, SMP dan SMA. Jadi harus menyamakan visi. Iya betul. Ternyata dari Salam ya sudah mempunyai berapa unit? 4 unit ya. Tinggal satu yang belum. Apa itu? Perguruan tinggi. Iya, kita doakan ya semoga nanti Dari Salam mempunyai perguruan tinggi ya. Amin. Amin. Selanjutnya, pemirsa silakan Pak Andi. Ya, selanjutnya dari ketua unit atau kepala SMP ya yang akan memberikan komentar bagaimana agar Raker menambah kualitas yang luar biasa dengan hasil yang luar biasa pula ya. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam teknis ya tentunya ya bagi para peserta ya sehingga terlihat guru-guru memaksimalkan waktunya, guru-guru mendapatkan manfaat yang didapat ketika di Raker tersebut. Saya tahu siapa dia. Siapa dia? Dia adalah Dr. Iqbal Fahri, sekaligus Kepala Sekolah SMP Darul Salam. Bagaimana liputannya, Pak Samsul? Kita akan melihat berikut ini. Silakan liputannya. Silakan. Gimana Pak? Pak mau tanya, Bapak sebagai ketua penyelenggara Raker ini, seperti apa nanti yang diharapkan dari hasil penyelenggaraan Raker ini? Ada banyak hal yang
kita jadikan sebagai goals dari pelatihan ini. Yang pertama itu terkait dengan peningkatan pemahaman guru terhadap diversitas yang ada di dalam kelas. Jadi kita meyakini semakin kuat pemahaman guru terhadap diversitas itu akan semakin mampu menginventarisir kendala-kendala pembelajaran atau tantangan-tantangan belajar yang ada di dalam kelas inklusif, sekaligus mendorong mereka untuk mencari solusi yang terbaik dari berbagai insight yang mereka dapati. Jadi raker ini tidak mendorong menemukan solusi-solusi, tetapi bagaimana mendorong guru itu untuk memahami apa yang sedang dihadapinya dan kemudian mengerti sebetulnya ada persoalan yang bisa dikembangkan. Nah, adapun solusi-solusi yang nanti bisa dilakukan oleh guru dalam kelas ketika mengajar di kelas inklusif itu sangat bergantung kepada pemahaman guru ketika menemukan insight-insight itu. Nah, ini inti dari pelaksanaan raker kita pada tahun ini. Ada 2 mekanisme yang kita kembangkan. Jadi kalau di hari pertama itu lebih kepada arahan, instruksi, jadi miriplah seperti training pada umumnya ya. Jadi mungkin kalau dalam sebuah penelitian itu ada metode deduksi, ada induksi ya, atau ada top down, ada juga bottom up ya. Nah, ini hari kedua ini kita harapkan dengan sejumlah pengalaman atau experience guru, dan juga experience itu kan di dalamnya ada sejumlah tantangan, ada challenge ya. Nah, challenge itu yang kita coba minta kepada guru untuk diangkat, ya, dipublikasikan, sehingga ini akan menjadi upaya kita dalam peningkatan kualitas. Ya. Jadi semakin banyak kita mengetahui persoalan, maka sebetulnya sebuah sekolah itu akan semakin baik dalam pengelolaan. Baik, terima kasih. Semoga lebih maju dari salam. Baik. Masya Allah, ternyata panjang sekali juga ya penjabaran dari Dr. Iqbal Fahri ini. Dia menjelaskan tentang bahwasanya rapat kerja yang kali ini lebih dinamis. Iya, karena menggunakan berbagai bentuk, khususnya pendekatan dalam kelas. Iya. Gimana buat Pak Andi tadi? Memang luar biasa ya. Pagi dan siang ya. Siang udah. Iya, nanti bisa diterapkan ya. Bisa diterapkan. Iya. Baik, berikutnya yang setelah Pak Iqbal siapa nih Pak Samsul? Oh, ini ada namanya Dr. Swasto Imam Teguh Prabowo. Iya. Sekaligus beliau adalah kepala sekolah apa, Pak Andi? SMA. Ya. Unit SMA. Oke, jadi teman-teman mungkin pemirsa yang di rumah barangkali kalau nanti bingung mau di mana melanjutkan sekolahnya setelah SMP. Nah, SMA-nya di sini. SMP di sini. Di Dar El Salam. Begitu pun sama dari TK mau ke SD nggak usah pusing-pusing, langsung ke SD Dar El Salam. Dar El Salam juga. Dari SD mau kemana lagi? Ke SMP Dar El Salam. Jadi insya Allah nama Dar El Salam itu nama yang cukup besar. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dan berkembang ke depannya ya seperti itu. Bagaimana liputannya Pak Samsul? Liputannya kita akan melihat liputan berikut ini. Silakan. Dari Pak Teguh. Pak Teguh, ceritakan tentang rubrik kelas ini apa sebenarnya? Ya, rubrik kelas ini adalah kegiatan belajar mengajar yang Bapak Ibu laksanakan sehari-hari di kelas inklusif. Nah, tentunya dari sini kan bisa banyak mutiara-mutiara cerita sehingga kita olah menjadi sebuah knowledge, insight, dan wisdom untuk kita lakukan untuk pembelajaran lebih baik ke depan. Manfaatnya seperti apa? Bisa diceritakan dengan apa? Ya, bahasa yang sederhana. Ya, baik. Kalau untuk internal, jadi kegiatan-kegiatan semacam ini ada 2 manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, manfaat internal.
Nah, manfaat internal itu kita bisa memperbaiki program belajar mengajar kita, karena adanya sharing, adanya kolaborasi, sehingga tadi cerita-ceritanya bisa kita sarikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, wawasan, sehingga praktek mengajar baik di kelas. Itu untuk internal. Nah, untuk eksternal ini bisa menjadi sebuah produk knowledge yang bisa kita share ya ke sekolah-sekolah lain atau mungkin daerah-daerah lain yang membutuhkan kasus-kasus seperti kita, namun mereka belum temukan solusinya, tapi mereka bisa mengetahuinya dari kita. Jadi ada dua manfaat tadi ya, yang pertama internal maupun eksternal. Berarti ini untuk sekolah umum atau untuk sekolah inklusif bisa dimanfaatkan? Ya, semua sekolah bisa memanfaatkannya, karena pada dasarnya sekolah inklusi kan memang sudah diwajibkan sama pemerintah dalam undang-undang. Jadi sekolah umum ya harus inklusif sebenarnya. Jadi semua sekolah bisa menggunakannya, terutama sekolah-sekolah yang memang sudah menerima PDBK di dalam kelas-kelas mereka. Pasti akan mengalami case-case atau kasus-kasus yang pernah kita alami. Gitu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Oke, sama-sama Pak Taryo. Ya, isinya sangat menarik ya. Ternyata ada segmen sangat variatif sekali yang diberikan oleh Pak Teguh. Yaitu namanya rubrik ya. Rubrik kelas. Rubrik kelas. Iya. Jadi guru-guru mempresentasikan ya. Iya. Masya Allah. Memang juga beliau untuk kali ini dikenal dengan inisiator rubrik kelas. Ya, dia memang sangat suka membuat juga kasus-kasus di kelas. Nah, dan di situ tentunya guru-guru memberikan jalan keluar ya, solusi alternatif untuk bagaimana pendidikan yang dikelola secara diversitas dan inklusivitas itu bisa terjawab dengan mudah. Nah, selanjutnya juga komentar dari para guru-guru nih, dewan-dewan guru yang ada di Dar es Salaam. Wah, kayaknya seru ini ya. Pemirsa, kita lihat bagaimanakah komentar dari rekan-rekan sejawat, nah, dan yang lainnya. Ya. Sekarang kita lihat. Silakan. Bu Siti, tanggapan tentang raker kali ini seperti apa? Alhamdulillah raker kali ini luar biasa, banyak hal-hal baru ya, terutama tentang keinklusian yang sedang kita garap. Dari kemarin kita belajar tentang keinklusian dari materi Busani dan materi para tiga dokter, dan yang sekarang tentang mencari insight dari hal-hal yang kita temui pada apa itu namanya di lapangan sehari-hari ketika kita mengajar. Terima kasih Bu Siti. Aduh, banyak ilmu sih yang didapat, cuma memang harus banyak belajar Pak, karena banyak istilah-istilah yang belum kita ngerti. Nah, karena kan berkaitan sama inklusi. Itu aja sih. Sekarang sedang mengerjakan apa ini? Sedang mengerjakan rubrik kelas mengenai kasus anak ABK di kelas, khususnya di kelas 5 Tirmizi, karena memang banyak kasusnya itu di kelas 5 Tirmizi. Gitu Ada aja sih. berapa kasus yang bisa ditemukan? Belum sih, kita masih diskusi dengan kelompok. Terima Iya. kasih Bu Ma. Iya Pak. Kesannya ini hari pertamanya luar biasa, penggabungan dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kalau bisa tetap seperti ini, bisa berikutnya tapi dengan tempat yang berbeda. Nah, Iya. maksudnya. Bu, ganggu sebentar. Apa pendapat dari ibu-ibu guru TK ini tentang raker sekali ini? Bagus, lain daripada yang lain Mak. Lebih apa ya, lebih enak, lebih berkolaborasi ya. Cuman kolaborasinya masih kurang berjalan itu, jadi unit TK sama TK aja, unit SD sama SD ada aja, SMP aja, SMA aja. Lebih enaknya kan kita satu atap, SD sampai SMA itu berbaur, jadi kita semua gitu itu saling kenal, saling mengerti, paham lah. Ya, raker ini sangat bermanfaat ya, menambah wawasan kemarin tentang mental health mental ya, kesehatan mental, dan hari ini tentang keberagaman siswa diversitas. Kesan raker kali ini seperti apa? Kesan rakernya tema-tema yang diangkatnya cukup menarik, dan untuk menggali-gali pengetahuan kita jauh lebih dalam tentang
diservitas dari anak-anak di dalam kelas itu seperti apa, perbedaan-perbedaan yang ada dan solusi-solusinya kira-kira kayak gimana gitu. Alhamdulillah sih saya senang sekali ya pastinya ya pembentukan kali ini karena memberikan support tersendiri ya untuk pelaksanaan pembelajaran untuk PDBK. Kita kan itu kan dalam pendidikan inklusif itu kan memang konteksnya yang harus diangkat itu adalah kan sosial ya, konteks sosialnya yang harus kita bangun karena memang untuk anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus ketika masuk ke sekolah inklusif ini kan memang skill sosial skillnya ya yang harus kita bina. Nah, alhamdulillah melalui raker ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ya pembelajaran secara yang menunjang sosial skill untuk mereka gitu ya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan PCK tadi, pedagogical content knowledge ya. Jadi kompetensi pedagogi ya dan ilmunya itu harus ditambah melalui continuous professional development, atau kalau di Indonesia disederhanakan menjadi MGMP gitu ya. Rumi perlu diasesmen lebih lanjut untuk memastikan karakter. Ini jangan tulis saja nggak bagus. Iya, jadi kalau ini mau ditulis, kalau di sini saya udah koordinasi. Udah koordinasi. Jadi kalau di sini kan berarti ini berkoordinasi dengan terapi untuk terapi. Terapi apa ya? Terapi perilaku. Terapi perilaku ya udah. Untuk terapi perilaku. Dalam hal memberikan jawaban tersebut. Tak lama kemudian berselang, bel berbunyi istirahat. Intinya Pak Andi menjelaskan ulang tentang pertanyaan dari siapa? Kaira. Dari Kaira. Nanti menjelaskan pertanyaan Kaira. Iya. Tetapi Kaira masih belum puas. Menjelaskan tema gitu kan. Si Abel menirukan apa yang disampaikan oleh Dewi, terus Aka yang nggak disebutin dan Wow, ternyata seru ya. Seru sekali. Komen-komen dari teman-teman kita ya. Berarti memang menyerapi, menghayati dan menghayali untuk diamalkan tentunya dari apa yang didapat selama raker dari para teman-teman guru. Luar biasa, amazing. Ternyata juga mereka dengan istilahnya lah, mereka tuh kangen. Iya. Sayang, pengen ketemu bareng, satu duduk, satu unit semuanya kumpul. Iya, kumpul bertemu. Nah, akhirnya bisa berkolaborasi lah di situ. Iya, betul. Nah, itulah menyatukan visi misi ya di raker ini. Iya. Hanya kurang satu aja. Apa piknik? Kurang piknik. Insya Allah ya. Insya Allah. Senggol ya. Iya, kurang pikniknya. Maksudnya tempat yang berbeda dengan nuansa yang berbeda ya, dan tentunya yang menarik, yang lebih baik lagi insya Allah di tahun-tahun berikutnya ya Pak Samsul ya. Insya Allah mudah-mudahan. Itu saja mungkin ya liputan kali ini Darel News yang berbicara tentang bagaimana raker yang sudah didapatkan oleh para dewan guru Darel Salam. Darel Salam hebat ya. Iya. Oh ya, Pak Andi, nanti setelah ini kita akan ada liputan tentang presentasi semua kelompok. Oh gitu. Iya, dari TK, SD, SMP, SMA dengan jumlah total berapa Pak Andi? Ada kurang lebih 13 ya presentasi. Ya, betul, 13 kelompok. 13 kelompok presentasi. Seperti apa liputannya? Kita lihat satu persatu ya. Iya, silakan dilihat. Dewi ucapkan. Misalnya ketika Bu Dewi sudah masuk ke materi inti, ketika bernyanyi kan berarti semua anak ikut ya, yang tangan ke atas, ke samping itu semua otomatis tangan hebat. Oke, berani ya. Siapa kita? Darel Salam. Siapa kita? Darel Salam. Darel Salam hebat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambahan Guru Dika bersama GPK, guru kelas dan orang tua. Ibu Siti memerlukan asesmen lebih lanjut terhadap peserta didik yang belum diketahui secara tepat spesifikasinya untuk memastikan Bitsu, Bitwan, Bitsu, mantap. Aneka ragam yang sifat yang kelebihan kekurangan anak-anak. Sepakat semuanya? Ya, senang. Tetap semangat. Alhamdulillah saya dari pada kesempatan kali ini saya hanya menjadi MC saja. Dan insya Allah bilangan terima kecil, dua. Saya bilangan 12, yaitu 2 kali 6. Namun Noni berkata bukannya 3 kali 4, bisa juga Bu. bukan meja, pokoknya seru. Ya, untuk di kelas di sini, kita mencoba mengambil kasusnya ketika pelajaran matematika. Di sini kita menceritakan bahwa Bu Ina mengajarkan. Kebetulan yang mengajar adalah Bu. Di kelas umum selama ini ada 4 karakteristik yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan instruksi uji coba akan data ini. Terus di sini ada laporan PPI dari SNC dan beberapa siswa yang dilihat karakteristiknya. Kita melihat kelas 8 ini termasuk salah satu kelas yang paling kaya dengan diversitas di dalamnya. Di sini sosok yang mengajar adalah Pak Abu Kasya, dia guru PAI di kelas. Sama ada karakteristik dari siswa ABK yang ada di kelas 11. Sebenarnya tidak semuanya ABK yang kita masuk di sini. Yang pertama itu ada Fari. Fari ini ada epilepsi dan lagi sedang. Contohnya pada pelajaran saya sendiri di sosiologi. Sebelumnya ada yang mengenal saya belum? Saya kurang kenal berarti. Oke, saya mengalami dari SMA yang pasti. Saya belajar sosiologi. بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب. Kita mengulurkan semua kemampuan kita secara kolaboratif terhadap problem yang kompleks ini. Jadi mudah-mudahan momen terakhir ini kita benar-benar memanfaatkan ke depan supaya lebih kebersamaan, lebih kolaboratif ya, mengatasi masalah-masalah di sekolah tadi. Dan dengan demikian juga itu akan meningkatkan knowledge kita, meningkatkan mungkin juga pamor ya, sekolah dari salah. Bukannya mungkin di Bogor ya, tapi mungkin juga di secara nasional kita kembangkan hal yang lebih luas, baik mungkin sektor pemerintah maupun sektor swasta. Jadi lihat saya rasakan bersama demikian bersemangat. Ya, demikian bila topik pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Gimana Pak Andi? Seru ya? Seru sekali ya. Ternyata masalahnya, kasusnya, wow, ya muncul ya tiba-tiba beraneka ragam. Iya. Memang kalau suasana di tempat kerja, ketika kita berhadapan dengan dunia pendidikan dan dunia anak itu sangat berbeda. Ya kan? Disitulah tuh uniknya seorang pendidik, seorang guru berhadapan dengan beraneka ragam, ya diversitas yang ada pada anak-anak didik kita, dan hasilnya memang amazing, luar biasa. Iya. Gitu. Jadi memang setiap kasus itu belum tentu sama ya. Betul. Berbeda-beda. Ya dan kan? juga belum tentu sama dalam cara penanganannya. Oleh karena itu alhamdulillah di Darussalam ini kita mempunyai namanya psikolog ya, yaitu
Bu Santi. Jadi mungkin pemirsa bisa menginfokan ke teman-teman yang lainnya, barangkali jika ingin ada kebutuhan konsultasi untuk tindakan ke anaknya atau mungkin ke hal lainnya, bisa langsung saja menghubungi Bu Santi. Terus juga bila ada peserta atau pemirsa memiliki anak yang berkebutuhan khusus, jangan lupa di Dar El Salam menerima, karena kita merupakan sekolah inklusivitas yang menerima semua segmen anak-anak yang ada, anak-anak yang berkebutuhan khusus, model apapun insya Allah kita terima, kita tidak pilih-pilih ya. Nah, itulah keunggulan Dar El Salam, Masya Allah. Ya. Mungkin itu saja kali ya. Iya. Waktunya sudah habis nih ya. Iya. Kita akan bertemu dengan liputan-liputan yang lainnya yang lebih menarik lagi. Lebih menarik dan lebih jos tentunya. Demikian dari saya Samsur Rizal dan saya Andi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Darel. Salam hebat. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.